Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Selamat bergabung dengan channel Lintas Masjid Sunggal Kutalim Baru. Hari ini kita berada di kajian Ahad subuh pagi yang ada di Masjid Al-Hidayah Skip. Ayo kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian pagi hari ini ada di Masjid Al-Huda yang ada di Skip, Saya Mencirin, Sunggal bersama Al-Ustadz Muhammad Zahid Mufti Lubis Al-Madinah. Oke, di sini jamaah sudah berdatangan. Masjid Al-Hidayah. Iya, Masjid Al-Hidayah ya. Oke. Amin. Ini juga ada sule minumannya setiap harinya dan ada kue juga. Tausiah oleh penduduk kita. Yang kelima saya jawab dan ditutup dengan doanya. Baiklah, langsung saja untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada Bapak Ustaz Saidul Rabi untuk mengucapkan tempat waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustaz kita Dr. Haji Muhammad Lubis Al-Madinah. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sesi Mencirin Pak Sugeng Suheri. Yang saya hormati Bapak Al-Ustaz Muhammad Ridwan selaku Ketua FKSN. Yang saya hormati Bapak yaitu Arif Sahpohan selaku pembina yaitu Satgas. Yang saya hormati para ketua PKM. Yang saya hormati ibu-ibu yang sudah hadir alhamdulillah, dan juga para Satgas yang sudah siap bertugas, dan tak lupa pula saya hormati yaitu para YouTuber kita dan semua bapak-bapak ibu yang berhadir di Al-Hidayah ini. Pertama sekali kita bersyukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan kepada kita kesehatan, keluar waktu dan hidayah keimanan sehingga kita bisa hadir di pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi tabungan akhirat bagi kita untuk membantu kita masuk ke surga jalan ini. Selamat bisa kita sama-sama sampaikan kepada kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dapat sahabat dengan masyarakat ini juga untuk memudahkan kita masuk ke surga jalan ini. Di sini saya sebagai ketua PKM yaitu mengucapkan selamat datang kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang berhadir
atas tunjuknya pengajian sebuah edukasi ini kami berikan rumah karena ini merupakan berkah, dan mudah-mudahan teman-teman yang lain, bisa menerima. Kalau saya macam hari kita hadir dan halangan karena sudah perintah ketua Sabina wa Ta'ala, saya tinggalkan saya tadi. Nah, jadi mana tahu ada kaitan yang kalau tidak bisa hadir pada saat itu kalau begitu ketua terima dengan Sabina wa Ta'ala. Oleh karena itu saya sebagai ketua PTN yaitu sekali lagi terima kasih banyak atas kehadiran ini, dan mudah-mudahan edukasi kita ini lanjut dan jaya. Dan itu yang saya sampaikan kepada Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selanjutnya kata sambutan dari Ketua Forum Komunikasi Masjid dan Mushola Bapak Ustaz Muhammad Andro kepada waktu berselanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji serta syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di yaumil mahsyar nanti kita telah mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan kami muliakan, penceramah kita pada pagi hari ini yaitu Al-Ustaz Dr. Andos Haji Muhammad Yazid Mutulubis Al-Madinah beserta dengan ibu yang juga hadir pada pagi hari ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Desa Semucin Kecamatan Sunggal yakni Bapak Sugeng Suheri. Kemudian yang saya hormati ada juga di sini Ustaz Dr. Andes Lukas Raindamani. Kemudian yang saya hormati penasihat Satgas FSMN, tokoh masyarakat kita, sekaligus calon anggota legislatif dari Serda dari Fraksi PKS Bapak Arifsan Kohan SCSH. Kemudian yang saya hormati seluruh ketua PKN dan jemaah masjid yang tergabung dalam FSMN. Kemudian yang saya hormati tim YouTuber Bang Dul Asmi dan Bapak Al-Saskar. Kemudian yang saya hormati seluruh tim Satgas FSMN dan juga yang saya hormati ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Musabihin yang mudah-mudahan seluruh kita yang hadir dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di sini kami dari pengurus FSMN mengucapkan ribuan terima kasih kepada PKN Masjid Al-Hidayah yang telah menjadi ahli bait, menjadi tuan rumah dalam pengajian pada pagi hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi hari ini mendapatkan ridho, rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, apa yang sudah kita buat beberapa minggu yang lalu atau bulan yang lalu tentang penggalangan donasi untuk Palestina ternyata diikuti
ini yang saya ketahui sudah mencapai 29 juta lebih. Karena kita bilang, kita sampaikan kepada mereka, jangan hanya kita donasikan dari hasil infak acara, coba buat dalam bentuk list di grup WA. Alhamdulillah mereka buat itu dan sampai sekarang alhamdulillah sudah mencapai 29 juta lebih. Dan dari komunitas yang lain juga alhamdulillah kita sudah juga berkira, bahkan ada yang sampai 100 juta, 50 juta. Itulah yang bisa kita berikan hari ini kemarin. Artinya supaya nanti di akhirat, kalau kita ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah ada andil kita yang sudah kita buat untuk kepedulian kita kepada saudara kita yang ada di Palestina. Maka saya sampaikan dalam setiap kesempatan berjumpa Jumat, kita seringkan doa untuk membantu daripada saudara kita yang ada di Palestina dengan doa Allahumma ansurna mujahidin fi Palestina. Ya Allah, bantulah, tolonglah saudara kami yang ada di Palestina. Mudah-mudahan dengan doa kita bersama, saudara kita diringankan bebannya, kemudian dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menuju kemenangan kebebasan daripada Palestina itu sendiri. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan untuk pengajian subuh yang akan datang tanggal 10 Desember 2023 kita bersilaturahim ke Masjid Nurul Ikhlas, Jalan Jati, Dusun 1A, Pasar 4, Semen Cilin. Demikian yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara. Baiklah, kiranya acara pembicara kita akan kita tutup. Kalau manusia tidak pernah salah, Pak Bu, itu namanya bukan manusia. Itu namanya malaikat. Orang nggak pernah salah. Tapi kalau manusia pun bolak-balik terus-terusan salah, itu juga bukan namanya manusia, setan. Kita manusia sering salah, sering benar. Tapi tahu dia salahnya dia, tobat. Inilah namanya manusia. Jadi buat Allah tujuannya tersebut untuk menaikkan derajat manusia itu. Dia mampu berbuat kejahatan, dosa, tapi dia tidak mau berbuatnya. Makanya nafsu Pak Bu bukan untuk dihilangkan. Banyak orang salah kaprah. Demi Allah kalau bapak ibu seperti malaikat gak ada nafsunya, mana enak dunia ini? Mana enak? Ya. Maka nafsu itu bukan untuk dihilangkan, tapi dikendalikan. Nafsu amarah, lawamah, mulhimah, mutmainnah, mardiyah, rodiyah, kamaliyah. 7 nafsu itu nanti kita bahas satu persatu. Ya. Itu secara kaji. Kemudian juga lagi, setan yang namanya iblis, itu tidak pernah diminta pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya ada yang namanya tersebut tadi kejahatannya. Bukan, memang sudah ada kejahatan manusia ini dari sananya, sudah latihan dia. Ya. Cuman setan iblis itu minta dalam Al-Quran itu kan pada saat tersebut kasasi naik banding, dia minta dipanjangkan umurnya sampai kiamat. Tujuannya apa? Kalau setan iya memang sampai kiamat. Dipanjangkan umurnya. Tujuannya apa? Supaya menggoda anak cucu Adam. Tujuannya supaya nanti banyak teman kawannya di neraka itu dia. Dan itu memang betul. Cuman kata Allah, orang yang ingat kepada aku tidak akan bisa kau perdaya. Nah, problemnya tadi, berlindunglah kita ingat Allah. Bukan baca Allah. Kan banyak orang begitu.
Berlindunglah kita Pak Bu dengan mengingat Allah, bukan membaca Allah. Harus hati-hati loh. Karena banyak orang baru baca nama, misalnya kita ingat-ingat Ustadz Mufti Lubis, cuma nyebut namanya Ustadz Mufti Lubis, Ustadz Mufti Lubis, Ustadz Mufti Lubis, jeber bibir awak. Ya. Dia sekaligus disebut namanya, diingat orangnya. Harus begitu dia. Ya, kan sudah pernah dulu saya ajari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu syariat ayatnya, zohirnya. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. A'udzubillah. Enggak akan takut setan itu Pak Bu kalau cuma diomong-omongkan. Aku berlindung dengan Jokowi misalnya. Aku berlindung dengan Jokowi contohnya. Siapa yang takut? Tapi yang dimaksud berlindung di situ, syariatnya seperti itu bacaannya. Gandenglah Jokowi itu kemana-mana. Gandenglah Allah. Itu maksudnya. Mau sholat, Allah ada. Mau kemana-mana, Allah ada. Setan mau nengok, bahaya. Dulu di pasar Macan atau Masjid Macan. Waktu kita kampanye, ya kan? Kan pernah saya bilang di sana. Ya. Setan itu tidak akan pernah takut kepada ayat itu. Takut dia kepada Allahnya. Kita masih kebanyakan kajian kita itu sebatas pahala. Baca nama. Itu makanya setan kadang-kadang nggak takut. Setan jin memang takut. Kalau setan iblis tidak takut, bukan tanggung. Orang duluan dia pun ada dari awal. Nah, ini yang mau kita berikan pemahaman ini. Ya. Jadi setan itu iblis itu minta dipanjangkan umurnya sampai kiamat supaya banyak kawan-kawannya. Makanya belajar ilmu tauhid, tasawuf, Bapak Ibu, setan ini sungguh luar biasa marahnya minta ampun. Marah betul. Dia pun mungkin udah buka sidang juga dia. Kayak mana caranya kita buat kalau minggu pertama itu ya. Karena itu yang ngajar Ustadz Mufti Lubis. Ya, kayak mana kita buat supaya jangan sampai datang kalau bisa. Karena kajian terus naik. Berbagai macam lah cara dibuatnya. Ada yang ketiduran. Ada yang kesiangan. Kalau tak bisa dia tersebut, udah. Sampai di tempat, diduduinya kepala awak. Didudui setan tuh. Maka terjadilah astuti. Asal tunduk tidur. Berat. Enggak bisa juga. Disumbatnya telinga tuh. Apa yang disampaikan Ustaz tuh sikit pun tak tahu dia. Sampai nanti di rumah, apa ke Ustaz tuh? Tak tahulah, kuenya aku tengok yang ada. Berbagai macam, ya. Itulah sebabnya pasang niat dari rumah yang bagus. Itu dia Pak Men, ya kan? Ya ada lagi satu lagi, mana tahu? Ya silakan Pak. Alhamdulillah, yang pertama Bapak Ibu sudah sadar Bapak ini tahu dia tua. Nah, alhamdulillah ya kan. Karena banyak juga orang kadang-kadang nggak tahu dia tua. Alhamdulillah udah tua-tua katanya. Berarti udah tua, udah sadar. Ya. Berarti kalau udah tua, berarti kan tak lama lagi. Ya. Yang pertama, bagaimana supaya bisa? Nah, ini memang tidak bisa hak mutlak Ustadz. Karena hidayah Allah. Cuman sebagai solusi, saya berikan jalannya. Ya. Kalau tadi saya bilang tersebut, sampai bisa kaji itu 5 tahun lagi, kalau sebulan sekali, ini saya berikan tersebut jalan sekedar pintas. Jalan motong namanya, saudara hadir. Apakah nanti dapat atau tidak, karena itu hidayah bukan kita punya. Ya, itu hak mutlak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yakin dan percayalah sesuai dengan ayat itu. Ya. Kan hidup ini Pak harus ada 3 macam supaya sukses. Niatnya benar, caranya benar, tujuannya benar, insya Allah sukses. Banyak orang kadangkala apa yang mau dibuatnya itu niatnya benar, betul, tapi caranya tidak. Walaupun tujuannya bagus, takkan berkah biar bagaimanapun. Itu pasti. Ya, karena itu konsep agama. Harus niatnya benar, caranya benar. Begitu juga saudara hadir tujuannya benar. Ya, niat mau jadi caleg, alhamdulillah kita doakan.
caranya juga benar. Memang tidak pakai tipu-tipu, apalagi politik money dan berbagai macam. Ya, tujuannya juga benar supaya duduk di sana membantu meringankan tersebut masyarakat. Kan itu tujuannya. Nah kita tahu orang caleg kan membuat kebijakan supaya alhamdulillah. Ya. Jadi saya berikan solusi cara dapat atau tidak Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam Pak wajib. Nah itu dia. Bukan hukumnya wajib. Tapi kalau mau pingin dapat wajib. Setiap malam sebelum tidur kalau bisa jam 9 paling cepat. Kalau bisa jam-jam 10 yang paling bagus. Ya, udah tua-tua ini kadang-kadang jarang pula tidur jam 10 ya kan? Ya. Kadang subuh pun kadang-kadang waktu subuh tidur dia. Ya. Jadi jam 10 tersebut ambil air wudhu dengan bersih. Ya. Ambil air wudhu dengan sempurna maksudnya. Salat sunat wudhu 2 rakaat, salat sunat taubat 2 rakaat, salat sunat hajat 2 rakaat. Siap salat sunat hajat nanti, bacalah istighfar paling tidak 7 kali, Al-Fatihah 7 kali, dan kul-kul itu. Siap baca kul a'udzu birabbin nas, barulah baca istighfar 100 kali. Salawat 100 kali. Untuk tahap awal, la ilaha illallah 100 kali. Untuk pertama, kerjakanlah 40 malam. Tidak boleh kelong. Kecuali perempuan. Kalau perempuan karena uzur dia, 21 hari, nanti terus sambung lagi balik. Tidak boleh kelong. Ya. Itu untuk latihan awal. Insya Allah kalau tahan nanti. Jadi kalau bisa, sampai jam 12. 2 jam tiap malam. Ya, tiap malam, saudara hadirin. Karena ada 4 tingkatan caranya itu. Ada yang dari jam 10 tingkat pertama sampai jam 12. Tingkatan orang yang kedua dari jam 12 sampai jam 2. Tingkatan orang yang ketiga dari jam 2 sampai jam 4. Tingkatan orang-orang tertentu khawasil khawas. Orang yang khusus. Dari jam 10 sampai subuh, saudara hadirin. Pilihlah yang mana pas untuk kita. Ada juga orang kadang-kadang dalam hatinya, saya satu pun nggak ada yang pas Pak Ustadz. Udah kacau. Udah kacau kita. Udah bahaya. Ini dulu pernah saya latih di Makassar. Masjid yang kita bangun di sana, saya buat namanya Hamim. Masjidnya namanya Hamim. Di komplek Bukit Khatulistiwa. Perumahan Bukit Khatulistiwa itu tempat Wakapolri yang dulu, Manggabarani, saudara hadirin. Kita bangun masjid di sana. Namanya saya buat masjid itu Hamim. Maksudnya Ha dengan Mim. Hidayatul Mu'minin. Karena jarang masjid itu Hidayatul Mu'minin. Paling Baitul Mu'minin. Itu yang selalu. Ngaji setelah dari jam 10 malam. Rap sampai subuh berjamaah. Kita buat 10 malam. Saudara hadirin. Itulah caranya Pak. Kalau memang cepat. Nanti kalau sudah lulus itu. Baru naikkan lagi. Makan harus ditahan. Kalau udah tua-tua udah bisa. Udah tua-tua udah bisa. Kalau yang muda-muda belum. Kenapa sih bolak-balik? Belok kiri, belok kanan. Itu payah kadang-kadang kan. Kalau tua-tua ini kan udah istilahnya mudah expired. Bisa itu. Iya. Nengok anak gadis saja pun dah nggak nampak awak. Apalagi nenek-nenek. Ya udah bisa itu. Tapi kalau masih nenek-nenek terang nampak. Apalagi anak gadis. Wah. Iyalah. Nah, itulah caranya kalau mau cepat. Pilihlah jamnya itu di antara yang mana. Kalau nanti bapak lulus tersebut, saya ajarkan supaya ketemu dengan Nabi Haidir alaihissalam. Karena nggak sembarangan orang bisa ketemu. Yang sering jumpa itu sering Pak Haidir. Kalau Pak Haidir sering. Orang sering dari Nazir Masjid, Ketua BKM, segala macam. Kalau Nabi Haidir, subhanallah. Ya. Kan Nabi yang masih hidup dalam sekarang, ada 4 menurut para ulama, tapi yang paling banyak 3. Khusus untuk air, lautan maksudnya Nabi Haidir yang jaga. Ada khusus amalannya. Khusus daratan tersebut, ya, yang jaga tersebut Nabi Ilyas, saudara hadirin. Khusus di langit Nabi Isa, nanti turun lagi balik. Jadi kalau sudah belajar tasawuf, yang 3 Nabi ini wajib, bukan hukumnya wajib, harus dihadiahkan Fatihah. Setiap hari. Untuk kontak batin kita, saudara hadirin.
Inilah yang kita buat kalau baca Yasin 41, ya, harus. Wa ilahat berarti Nabi Allah Khidir alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, thumma ila ruhi waliullah, 7 macam. Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni menguasai apa-apa yang ada di dalam minha. Ya, kata ibu-ibu, ya, berdoa saja bapak-bapak. Ya, kata jadi tempat sana itu ada sumur tua. Ada kabarnya barang antik di dalam. Kita coba nanti, ya, kita coba nanti apa? Asal mampu syaratnya. Kadang-kadang cangkem nggak mampu. Bekas Belanda punya, bisa dia naik kadang-kadang. Cuman kadang-kadang mau malih. Ya. Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni, Syekh Sayyidi Kandiah, Syekh Solawat Usman Al-Palati, Syekh Ayat Kursi, Syekh Solawat Usman Al-Palati. Jadi seluruh Syekh-Syekh itu harus diadakan petia. Kontak batin kita, saudara hadirin. Ya. Jadi supaya Allah kirimkan nanti, arti Allah menjaga kita melalui para malaikat-malaikatnya. Kan nggak mungkinlah Tuhan tersebut menjaga awak. Sok kali awak ngatur Tuhan aja kerja awak. Tidak boleh. Tapi kita minta pada Allah tuh supaya ini Allah jagakan kita melalui bala tenteranya. Begitu dia, saudara ini. Jadi nggak pakai lagi tersebut jaga awak cincin, keris nogo sosto, nogo gini. Ya. Coba itu nanti caranya Pak ya. Jadi kalau sudah mampu 40 malam tersebut tanpa kelong, subhanallah. Kenapa Pak Ustadz? Untuk latihan, istighfar diperbanyak, sholawat diperbanyak, baru la ilaha illallah. Maksudnya Pak, istighfar itu untuk diri kita. Diri manusia. Istighfar itu. Sholawat itu untuk Muhammad. Bukan untuk Nabi Muhammad, awas hati-hati. Pembuka jalan supaya jumpa kita rahasia Nabi Muhammad tuh. Supaya jumpa dia. Beda Muhammad dengan Nabi Muhammad. Apalagi Muhammad Yazid Mubtilubis, beda kali. Ya. La ilaha illallah identitas dirinya. Makanya ada 4 huruf di situ. La, tidak artinya. Berarti dia wujud zatnya. Tidak tahu seperti apa. Laisa kamitsli. Ilaha berarti dia punya sifat atau ilmu. Ya. Illah juga punya nama. Semua apapun yang ada di alam ini, kalau sudah ada bendanya, ada tersebut yang namanya. Orangnya kalau bisa dibilang bendanya wujud. Pasti punya sifat. Pasti punya nama. Cuman orang yang belum sampai kajiannya, belum tahu dia namanya, inilah disebut rahasia. Sebenarnya enggak ada rahasia. Karena belum tahunya itu. Seperti contoh air aqua ini, tak tahu kita, bendanya ada, pasti ada sifatnya, pasti ada namanya. Ya, pasti. Nanti kita kupas sampai dalam. Baru nanti ada af'alnya. Af'alnya itu kesempurnaan. Makanya huruf la ilaha illa disempurnakan dengan Allah. 4 huruf itu di situ. La ilaha illa Allah. Alif lam lam ha. Sempurnakan. Kenapa kok ditaruh baris Pak Ustaz? Ada maknanya. Kok di atas 1, di bawah 1, di depan 1? Ada ilmu hikmah dipelajari, saudara hadirin. Apa maksudnya Pak Ustaz? Ya tunggulah nanti sampai dulu kajinya. Iya kan? Oke, kita tutup doa ya kan? Susu pun sudah habis ya kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ya Allah min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ghafir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jaddina wa li jaddatina wa li ustazina wa li masyaikhina wa li muallimina jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'al fi qalbina nura wa fi sam'ina nura wa an yaminina nura an shimalina nura wal lisanina nura an basarina nura wa khususan ala jamaah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal du'ana wa hajatana ya Allah innaka antas samiul alim
wa tub alaina ya Allah taubatan nasuha innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ihtim alaina bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Sekedar informasi Bapak Ibu, Ustadz Zul bawa kalender Pak Arif, mudah-mudahan ikut kita partisipasi. Nanti coblaslah seperti yang di kalender itu, ya kan? Iya. Total dari infak yang diterima adalah 1.215.000. Semoga ini amal jariah bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian tadi kajian Ahad subuh pagi hari ini yang ada di Masjid Al-Hidayah Skip dengan berceramah ala Ustadz Muhammad Zazid Mufti Lubis. Oke. Al-Madinah. Moga apa yang disampaikan tadi menjadi ilmu bagi kita semua dan menjadi manusia yang bertakwa. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, bersama lintas Masjid Sunggal Kota Limbaru, Sunggal Deli Serdang mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.